Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal saya yang berjudul Koordinasi Alokasi Sumber Daya Radio untuk Teknologi WiFi dan Jaringan Seluler dalam Frekuensi Tidak Berlisensi. Di sini identitas jurnal. Untuk judul jurnal itu sendiri, Koordinasi Alokasi Sumber Daya Radio untuk teknologi WiFi dan jaringan seluler dalam frekuensi tidak berlisensi. Untuk penulisnya sendiri, David Kandal, Venter, tahun terbit tanggal 21 September 2021. Asal publikasi Grup Teknologi Informasi Atlantik. Dan di sini ringkasan penelitian yang mana ada latar belakang masalah ini frekuensi tidak berlisensi, misalnya 5 GHz, digunakan oleh berbagai teknologi seperti WiFi dan LTE atau jaringan 5G. Ketika teknologi ini berbagi kanal, terjadi potensi interferensi, penurunan throughput, ketidakstabilan latensi, dan perebutan kanal yang tidak stabil, atau lingkungan industri yang membutuhkan konektivitas stabil dan beragam jenis perangkat semakin bergantung pada integritas beberapa teknologi nirkabel. Karena itu dibutuhkan mekanisme koordinasi alokasi sumber daya radio agar saling berbagi spektrum secara efisien. Dan yang kedua itu ada tujuan peneliti, yang mana tujuan peneliti ini ada 3. Yang pertama, menganalisis tentang koeksistensi antara teknologi WiFi dan teknologi seluler, misalnya LTE atau 5G NR, ketika keduanya beroperasi pada spektrum tidak berlisensi yang sama. Yang kedua, mengembangkan mekanisme koordinasi alokasi sumber daya radio yang menggunakan WiFi dan teknologi seluler berbagai saluran secara efisien dan adil tanpa mengganggu performa masing-masing sistem. Dan yang ketiga, merancang 2 skema berbagai sumber daya radio secara dinamis dengan tingkat granularitas yang dapat dikonfigurasi sehingga operator dapat menyesuaikan pembagian kanal sesuai beban trafik dan kebutuhan jaringan. Yang ketiga, di sini ada teknologi utama yang dibahas, yang mana teknologi utama ini ada 3. Yang pertama itu WiFi. Penelitian fokus pada WiFi sebagai teknologi akses nirkabel yang dominan di spektrum tidak berlisensi. Beberapa aspek yang dibahas. Yang pertama, mekanisme akses kanal. Yang kedua, standar yang digunakan dalam evaluasi. Yang ketiga, prosedur signaling WiFi yang dapat diadaptasi untuk mendukung berbagai kanal. Yang keempat, operasi WiFi dalam basic service. Yang kelima, perilaku koeksistensi WiFi dengan teknologi lain. Yang kedua ini teknologi seluler berbasis penjadwalan, yang mana LTE merupakan versi yang diadaptasi untuk bekerja
di spektrum tidak berlisensi. Fitur yang relevan seperti mekanis LBT atau Listen Before Tell. Yang kedua ini kemampuan penjadwalan oleh jaringan. Yang ketiga integrasi dengan spektrum berlisensi sebagai aksor. Yang kelima tentang koeksistensi dengan WiFi dalam satu kanal. Dan di jaringan 5G sendiri, 5G NR, walaupun evaluasi utama menggunakan LTE dan WiFi, penelitian ini juga relevan bagi jaringan NR yang mendukung full operasional di spektrum tidak berlisensi. Sistem penjadwalan 5G yang lebih visible menggunakan kanal 5 GHz dan 6 GHz untuk ekstensi jaringan 5G. Yang ketiga, frekuensi tidak berlisensi, yang mana spektrum yang digunakan bersama oleh banyak teknologi, terutama pita gigahertz atau untuk WiFi dan LAN. Yang kedua, rentan interferensi dan pembuatan kanal. Yang ketiga, memerlukan mekanisme koeksistensi yang adil. Penelitian membahas secara berbagai teknologi, berbagai kanal ini dengan lebih efisien melalui mekanisme koordinasi. Dan di sini yang keempat, kontribusi utama penelitian, yang mana penelitian ini memberikan 2 kontribusi signifikan. Yang pertama, 2 skema koordinasi berbagai sumber daya radio secara dinamis. Skema ini memungkinkan multiplexing atau pembagian kanal antara WiFi dan jaringan seluler. Yang kedua, pembagian dapat disesuaikan tingkat granularitas. Yang ketiga, pembagian bersifat dinamis sesuai kebutuhan trafik. Dan yang kedua ini tidak memerlukan modifikasi hardware. Solusinya hanya melakukan penyesuaian pada prosedur signal untuk memberitahu perangkat WiFi bahwa mereka harus berbagi kanal. Ini sangat penting karena kompatibilitas perangkat adalah kendala besar di dunia industri. Di sini ada analisa. Yang pertama itu relevan masalah penelitian. Frekuensi tidak berlisensi atau khususnya 5 GHz dan 6 GHz saat ini digunakan oleh berbagai teknologi nirkabel, terutama WiFi dan teknologi seluler seperti LTE dan 5G NR. Penggunaan bersama ini menciptakan berbagai persoalan seperti interferensi antara teknologi, perebutan kanal yang tidak adil, penurunan throughput, dan ketidakstabilan latensi. Dengan meningkatkan gerak trafik data dan semakin kompleks ekosistem perangkat IoT, kebutuhan untuk memastikan koeksistensi yang efisien makin mendesak karena masalah yang diangkat dalam jurnal masih sangat relevan, bahkan semakin penting dalam kondisi jaringan modern. Analisis metode atau teknologi, yang mana dynamic spectrum atau sharing atau dynamic channel allocation. Metode ini
memungkinkan jaringan seluler dan WiFi untuk secara dinamis berbagai kanal spektrum berdasarkan kondisi real time seperti trafik, interferensi, dan prioritas layanan. Digunakan untuk mengatur alokasi waktu, frekuensi, atau daya transmit, meminimalkan konflik ketika kedua teknologi beroperasi dalam kanal yang sama. LA atau lisensi extended access, di mana ini adalah teknologi seluler yang memungkinkan LTE menggunakan spektrum unlicensed. Yang pertama ini lisensi extended access merupakan listen before tell untuk memastikan fairness terhadap WiFi. LTE versi awal menggunakan deity circle dan koordinasi waktu. Dan di sini kesimpulan di sini penelitian mengenai koordinasi alokasi sumber daya radio untuk teknologi WiFi dan seluler dalam frekuensi tidak berlisensi menegaskan pentingnya mekanisme koeksistensi yang lebih efisien dalam lingkungan spektrum yang bersama, terutama pada pita GHz dan 6 GHz yang semakin padat. WiFi dan teknologi seluler seperti LTE, LAA, dan jaringan 5G NR atau jaringan 5G NRI memiliki karakteristik akses kanal yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan interferensi, penurunan performa, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan kanal. Oleh karena itu diperlukan pendekatan koordinasi yang mampu menjaga kualitas layanan kedua teknologi secara bersamaan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting melalui pengembangan dua skema berbagai sumber daya radio secara dinamis yang memungkinkan pembagian kanal dengan granularitas yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan trafik jaringan. Keunggulan utama dari solusi tersebut adalah tidak memerlukan modifikasi pada perangkat WiFi komersial, sehingga lebih praktis untuk diterapkan di dunia nyata, terutama pada lingkungan industri yang mengandalkan beragam perangkat nirkabel. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tantangan koekstensi pada frekuensi tidak berlisensi masih sangat relevan dengan kondisi jaringan saat ini, mengingat peningkatan trafik data, maraknya perangkat IoT seperti perkembangan teknologi WiFi dan LTE dan 5G NR. Teknologi ini dan metode ini seperti dynamic spectrum sharing dan mekanisme LBT menjadi sangat penting dalam mendukung koordinasi ini. Dengan demikian, penelitian ini berhasil memberikan pemahaman serta solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan spektrum menjamin fairness dan menjaga kualitas komunikasi pada jaringan WiFi dan jaringan seluler yang beroperasi bersama dalam frekuensi tidak berlisensi. Terima kasih pembahasan hasil jurnal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.